Berita dari Jawa Timur. Berita dari Jawa Timur. Ini adalah lokasi asrama putra. Oh, dari Yayasan Pondok Pesantren SMA. Nanti kita akan jalan-jalan asrama putra, kemudian sekolah putra, asrama putri, dan lokasi asrama putri. Dulu ini itu kandang kerbau ini. Dulu ini kandang kerbau, terus kemudian dirubah oleh pendiri Bapak Guru Muhammad Abdullah Mukhtar untuk merawat anak-anak dan juga lansia. Nah, beliau itu begini, saya ini mengerti agama dan saya juga Islam. Kalau seandainya ini saya teruskan, saya mungkin kaya, tapi saya hanya kaya dunia. Saya kepingin kaya dunia dan akhirat. Akhirnya aset pribadi ini dirubah untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Banyak kalau bicara menarik, hampir semuanya menarik gitu. Oke, iya, soalnya kalau kita sambil jalan gini, ini juga pondok pesantren kita. Kalau di komunitas pesantren kita ini sebagai develop Eko Pesantren, pondok pesantren yang berbudaya lingkungan. Karena di sini tidak ada membuang sampah, tapi memanfaatkan sampah. Itu adalah biopuri, di mana seluruh sampah ini, sampah daun-daun ini semuanya dimasukkan ke sini. Oh. Ya, dalam waktu 36 hari nanti bisa jadi pupuk kompos. Sekaligus mitigasi pencegahan banjir. Gitu. Okay. Jadi air hujan yang turun tidak langsung ke sungai, tapi resapannya di sini. Oke, siap. Yang ketiga, manfaatnya nanti hawanya akan terasa sejuk karena banyak sumber-sumber air. Itu kalau berbicara tentang lingkungan sekitar. Okay. Jadi pondok pesantren ini seperti sebuah keluarga besar, karena mulai dari bayi sampai lansia sampai menikahkan. Bahkan kita juga punya perkampungan pemakaman khusus untuk warga kita di sini. Ini sendiri apa ini, Gus? Ini adalah selama untuk Mbak lansia. Oh, apa panti weda ya? Untuk laki-laki. Untuk laki-laki, yang perempuan ada sendiri. Nanti kita akan ke sana juga. Akan kita ke sana juga. Inilah kalau di pondok pesantren ya memang belum ada, di mana para siswa pembelajarnya itu kan biasanya usia rata-rata sekolah. Yeah. Kalau kita mulai dari bayi sampai lansia sampai mati itu adalah usia belajar. Gitu. Kita menyediakan asramanya, kita juga menyediakan media belajar. Oh, beliau-beliau ini juga ada siswa belajar, ada kesempatan untuk belajar dan kita memberi fasilitas untuk belajar. Terus ini di taman depan ini nih taman aja atau? Ya, ini taman tapi di atasnya biogas. Oh, ada biogas juga. Tadi ada biogas, sekarang ada biogas. Iya, siap. Jadi kotoran santri itu dimasukkan ke dalam digester ini, kemudian bisa nanti jadi LPG api. Tidak ada yang terbuang, sekaligus mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Oh gitu. Untuk apa ini biogasnya sendiri? Untuk masa air hangat, Mbak lansia yang kepingin mandi air hangat. Dulu sebelum ada biogas ini, setiap 3 bulan sekali harus sudah WC, dan itu berbiaya. Oh iya, betul. Ini sudah 14 tahun tanpa sudah WC, dan biogas ini bisa bermanfaat dan berfungsi. Dan mbak ini yang tinggal di sini dari berbagai cerita yang berbeda, ada yang terlantar, ada yang memang kepingin ya sisa-sisa hidup itu untuk fokus beribadah. Yang tertua sendiri usia berapa ya? Yang tertua di Mbak Putri itu ada sekitar 90-an. Oke. Kalau yang putra Mbak, yuswoe pinten Mbak? Umur pinten jenengan? Lebih pitu lho, 8 langkung nggih. Nah, Mbak Samsul pinten yuswoe umur? Nggih.
sekawan terus. Pun supe jenengan pikun nggih. Pun supe. Masya Allah. Nggih. Sehat ya Mbak? Sehat selalu Mbak. Nggih. Ya Mbak. Ini adalah lokasi pendidikan formal. Oh. Nggih. Selain di pesantren kita juga ada sekolah formal. Ada TK-nya. Ada TK-nya sama PAUD. Oh, Nggih. Masya Allah. Ya nanti di sana itu ada MI, terus sanawiyah sama aliyah. Ini apa motonya? Motonya, dan madrasah kita adalah MOS, madrasah open source. Mana ada sumber daya, seandainya ada yang punya keterampilan di bidang tertentu, dia mau mewakafkan ilmunya, monggo. Nanti tinggal belajar. Siap. Kita terbuka dari segala disiplin ilmu dan pembelajaran. Oke, kita masuk ya. Kita masuk. Assalamualaikum. Nah ini semua konstruksi bangunan ini yang mengerjakan ya para santri semuanya. Oh, Masya Ya, Allah. sekaligus praktek untuk pertukangan dan life skillnya, keterampilan mereka itu. Oh, ada kegiatan life skill ya? Jadi setelah mondok tidak hanya bisa ngaji, tapi juga dia bisa berkarya. Juga ada pelajaran umumnya ya di sini? Ada pendampingnya, yang nanti mendampingi mereka. Dia mau pengen belajar apa? Oh saya kepingin suka, saya kepingin jadi tani. Standarnya, tarafnya itu harus dunia akhirat, tidak lagi internasional, tapi sudah sampai di akhirat sana. Sudah mikirnya sudah Oke, sampai ke sudah mikir sana. ke sana. Tapi prakteknya itu, pengamalannya tadi diantaranya mulai membantu lansia itu nyawi lansia, mandikan lansia, nyuapi lansia, itu diantara satu diantara prakteknya. Ini Yesus kita yang alami, natural. Ini ya bambu-bambu. Bambu-bambu, oke. Nah, bisa dilihat dari bangunan itu, kayu-kayu yang kita ambil itu juga ya, ramah lingkungan. Ramah lingkungan, konsepnya ramah lingkungan dan sederhana. Dan ada kolam ikannya juga. Ada kolam ikannya juga. Jadi tamu-tamunya kalau mau ngasih makan bisa. Tamu-tamunya bisa sekaligus ngasih Ini makan. juga dibuat sama siswa-siswa sama juga. siswa kita. Oh. Oke. Yang rawat sekaligus sebagai praktek ilmu petambaknya atau perikanannya juga para santri. Hingga para tamu bisa menikmati keindahan alam dan juga bisa belajar bagaimana konsep hidup sederhana dan ramah lingkungan. Ini lokasi bernama Putri, dan para santri ini setiap kali ada tamu, SOP-nya itu menyambut para tamu yang datang, menghormati tamu yang datang dengan cara salam penghormatan. Ayo kita sapa dulu. Siap. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Santri SMA. Man ansari ilallah. Nahnu ansarullah. Adakah merah putih di dadamu? Ada. Adakah NKRI di jiwamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Oke. Santri sempurna. Siap insyaallah. Harga mati. Harga mati. Kekuatan kita 55. Kekuatan kita 55. Semangat kita 61. Gerakan kita Santai 1 Bismillah. Jaksa. Bu. Jaksa. Bu. Bukatu. Wi. Sabda. Sikap bro. Terima. Pitu. Fitri. Edward. Anu. Edri. Ustaz. Awal kamu. Semangat. Apa kasih bang? Semangat. Apa tetap? Semangat. Bismillah. Bangun, pasukan siap diinstruksi. Bukan. Siap, lanjutkan. Instruksi telah selesai. Laporan selesai. Seragam. Siap, istirahatkan. Siap, gerak. Salam, hormatan. Mulai. Salam. Selesai. Semangat pagi. Semangat pagi.
goalsnya adalah pembentukan karakter. Kita sebagai organisasi pembelajar, baik untuk santri maupun pada masyarakat. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengenali kepada Tuhan secara mendekat dan mendasar, sehingga ada rasa altruisme, filantropis, dan cinta kasih di antara sesama tanpa memandang bulu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang utuh, global, baik secara nasional maupun internasional, bahwa kita sama manusia adalah saudara, tidak ada perbedaan dari suku, agama, bangsa, dan apapun. Yang ketiga, terakhir adalah bagaimana agar kita hidup di dunia ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, yang ini ada sebagai persiapan di akhirat kita. Jangan sampai hidup kita terputus di dunia ini, tidak sampai berlanjut kepada akhirat. Karena tempat menanam ini, dan itu dengan berbuat baik terhadap diri, lingkungan, masyarakat, dan juga alam sekitar kita. Masih semangat? Bisa terpesona? Satu, dua, tiga. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Ya, selamat datang ini di Studi Orientasi Santri, dan hari ini kita pas melaksanakan untuk penggembelengan karakter mental dari santri-santri kita. Silakan langsung kita berhubungan dengan Gus Basyirun Azim sebagai koordinator lapangan. Silakan Gus Azim menjelaskan apa maksud tujuan dari kegiatan kita hari ini. Ya, saya Gus Azim. Selamat datang di Perkemahan Moro Nyamplung, Kecamatan Kembang Bau, Kabupaten Lamongan. Di sini santri tahap pertama memasuki asrama di basis untuk pendidikan orientasi, diperkenalkan bagaimana tradisi santri dan juga dibentuk menjadi karakter keluarga Indonesia, dan diawali dengan tahap pertama adalah mendirikan rumah ibadah, mendirikan rumah hunian, dan membentuk keluarga terpilih. Yang kedua, diberikan pemahaman tentang mental survival, di mana kita bangsa Indonesia terkenal akan persaudaraannya yang kuat, terutama di saat-saat darurat. Yang ketiga, diberikan pendidikan tentang bagaimana karakter orang beriman sesuai dengan kepercayaan kita yang bersuntikan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, diberikan nilai-nilai tentang patriotisme bela negara. Para santri ini harus memiliki kualifikasi seorang santri bela negara atau trilaga. Dan pada 3 hari tahap basis ini, para santri akan diberikan jadwal giat yang sangat padat, dan insya Allah terukur terstruktur. Meskipun mereka merasakan berat, tapi insya Allah di akhir mereka akan banyak mendapat manfaat. Demikian. Ya, kita kegiatan selama 4 hari, dimulai dari jam 2 sampai jam 10 malam. Dan ini untuk mengukur sejauh mana kekuatan mereka, baik secara mental, spiritual, sosial, dan juga fisik, jasmani. Maka 46 itu adalah orang-orang yang terpilih. Adik-adik yakin kalianlah orang-orang hebat dari 41 ya. Hai hai. Semangat pagi. Hai hai hai. Ini baru pertama kita belajar. Jangan dianggap bahwa ini hari terakhir. Ya. Kalau hari ini nanti gagal, maka diulang lagi sampai tahun berikutnya. Jadi kalian harus sukses hari ini, maka akan sukses pada masa-masa yang akan datang. Siap? Siap. Berita dari Jawa Timur. Berita dari Jawa Timur.